kembali memohon kemurahan Tuhan untuk boleh mendengar apa yang Tuhan ingin untuk disampaikan. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja supaya ada yang kami bisa tangkap dan juga hidup kami boleh dipengaruhi oleh firman-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu dalam seluruh keberadaannya supaya Tuhan akan menolong, supaya boleh menyampaikan firman-Mu dengan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkaulah Allah yang melampaui segala kelemahan, Engkaulah Allah yang mengatasi segala fisik juga. Mari Tuhan berkatilah kami semua pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Iya, saya terlalu lelah mungkin semalam, tensi saya tinggi pagi ini ya. Ya, tapi saya harap tidak apa-apa. Mari kita melihat Kejadian pasal yang keempat, mengulang kembali. Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Iya, saya rasa sudah banyak kita yang menghafal kisah ini karena dari sekolah minggu juga sudah kita dengar ya. Hari ini saya ingin bertanya dulu ya,
Apakah kita pernah mendengar istilah berkat umum? Iya, pernah? Apa itu berkat umum? Iya, suaranya mengaung. Iya. Adakah satu orang mewakili bisa bersuara keras? Apa itu berkat umum? Iya. Berkat? Oh, matahari contohnya ini ya. Matahari, udara, nggak bayar dihirup tiap hari gitu ya. Iya. Peristiwa ini adalah setelah Adam dan Hawa tidak berada lagi di Taman Eden. Mereka sudah keluar dari persekutuan dengan Tuhan, dan mereka sudah keluar dari segala yang baik yang disediakan di Taman Eden. Karena memang Tuhan sungguh sangat baik menjadikan manusia segambar dengan Tuhan. Tapi bukan hanya itu, karena manusia diciptakan dari debu tanah dan Allah menghembuskan roh, berarti ada unsur daging, materi, dan ada unsur di sana roh. Manusia jasmania dan juga ada rohaninya. Dan sebenarnya kan dua-dua Tuhan perhatikan. Tuhan memberikan tempat tinggal, Tuhan memberikan pohon dengan buah yang menarik untuk dimakan, ya, dan buah yang baik untuk dimakan, bukan satu biji, ya, ribuan biji mungkin buah pohon itu, dan itu kapanpun bisa diambil, ya. Dan Tuhan juga memberikan air yang tanpa polusi. Ada 4 sungai di Taman Eden yang murni gitu ya, bisa tanpa dimasak juga diminum. Dan Tuhan juga memberikan kepada mereka teman. Iya, itu kan luar biasa ya. Tuhan melihat Adam, gak cocok Adam ini ngomong-ngomong sama kanguru saja gitu ya. Tuhan membuat Adam tidur dan membentuk pasangan untuk Adam, ya, sehingga Adam tidak sendirian, tidak dalam jenis itu hanya satu seperti itu. Tuhan memberikan Hawa bagi dia, mereka bersama-sama, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mempercayai mereka, Tuhan memberikan kepada mereka kuasa atas semua ciptaan yang lain. Tuhan juga memberi tugas bagi mereka untuk mengusahakan memelihara taman, dan secara rohani Tuhan memberikan kepada mereka rambu-rambu. Semua ini boleh kamu makan, tapi yang satu ini jangan kamu makan, pasti kamu mati. Iya, saya rasa saya pernah mengatakan ini berulang kali, bahwa mengapa pemerintah membuat lampu lalu lintas. Saya rasa tujuannya adalah bukan supaya terjadi kecelakaan, tapi untuk menghindari kecelakaan, menghindari kematian. Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik di tengah taman juga sama, supaya manusia tidak mati. Karena kalau manusia melewati rambu-rambu yang dibuat oleh Tuhan, maka terjadi kecelakaan, terjadi kehancuran yang membawa kepada kematian. Karena ya, Tuhan mau manusia tetap ingat bahwa dia manusia, dia dari debu, Allah menghembuskan roh maka hidup, dan manusia bukan Tuhan. Rambu-rambunya di situ. Di mana nanti manusia sudah menjadi Tuhan, dia mati. Tapi selama manusia menempatkan diri di bawah Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan, itu dia akan hidup. Tapi kalau keluar dia, naik dia yang jadi Allah, dia akan mengalami mati. Baik mati rohani seperti yang dijelaskan tadi, baik mati jasmani yang terjadi berangsur-angsur, sehingga tidak ada orang di dunia ini yang akan hidup terus. Dan terakhir adalah mati kekal, yaitu hukuman kekal selama-lamanya, dibuang dari hadapan Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca pada pasal 4 tadi adalah kisah lanjutan. Ini bukan berada di Eden, ini berada di luar Eden. Apa yang terjadi di luar Eden? Ya, ada banyak berkat umum, di antaranya di sini tadi bahwa kepada keluarga ini diberikan anak. Anak bukan berkat khusus. Anak adalah berkat umum. Di luar Eden, di luar hubungan dengan Tuhan, hidup dalam dosa, orang masih bisa punya anak. Sehingga ada orang berkata, kau udah bertobat, kau nggak punya anak, yang nggak bertobat aja punya anak katanya. Iya, berkat umum itu diberikan, ya. Dan juga tadi di sini anak-anak daripada Adam dan Hawa memiliki profesi masing-masing. Yang satu menjadi petani, yaitu Kain, dan Habel menjadi peternak. Ya, jadi mereka punya pekerjaan. Dan nampaknya pekerjaan mereka ini ada hasilnya. Karena kalau nggak ada hasilnya, nggak mungkin Kain akan mengambil sebagian dari hasil ladangnya dan membawanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga Habel. Kalau nggak ada hasil peternakannya, tidak mungkin dia mengambil ya ternak yang paling gemuk dengan lemak-lemaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi berkat jasmani bukanlah berkat khusus, itu adalah berkat yang umum tadi juga. Iya, itu berkat umum juga. Makanya kita bisa melihat orang yang tak percaya Tuhan pun bisa kaya. Iya, nggak usah kita menjadi iri dengan orang yang mendapat berkat umum ini tadi sampai kekayaannya sangat luar biasa. Padahal dia misalnya adalah mafia atau dia adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi berkat-berkat umum ini itu diterima juga oleh orang berdosa, begitu maksudnya ya. Maka tadi kita lihat Kain dan Habel, iya, hartanya atau apa yang ada padanya tambah banyak. Iya, salahkah ketika tambah banyak? Bukan itu yang salah. Iya, dan saya lihat juga suatu yang baik di sini. Kadang saya bertanya-tanya ya, Adam dan Hawa ini kemudian bertobat enggak sih? Nanti kalau kita masuk surga, yang masuk surga ya, kira-kira ketemu dengan dia atau tidak gitu. Yang enggak masuk surga, ya enggak usah tanya-tanya lah kan gitu ya. Apakah dia akan masuk surga? Ya, tapi yang jelas dari mana Kain dan Habel tahu tentang Allah? Ini berarti kisah tentang Allah, ya, pengetahuan tentang Allah atau apapun yang diketahui anak-anak ini tentang Allah itu dari mana? Dari orang tuanya. Ya, makanya walaupun tak tertulis, entah akhirnya setelah jadi semua ini, entah sadarnya Adam dan Hawa ini dan kembali kepada Tuhan. Tak ada jawabannya di bagian lain dari Alkitab. Oleh karena itu kita tidak bisa berprasangka ya, tidak bisa kita menentukan juga. Tapi yang jelas satu hal yang baik kita lihat di sini, anak-anak ini tahu tentang Tuhan. Dan jauh sebelum Taurat diberikan, mereka bermaksud memberi persembahan. Persembahan adalah pengakuan bahwa semua yang ada pada mereka atau pada kita hari ini bukan kita sumbernya, tapi Tuhan. Persembahan adalah semacam pengakuan bahwa bukan aku, tetapi Tuhanlah sumber segala berkat tadi gitu ya. Sehingga kita melihat jauh sebelum Taurat mereka punya hati untuk mempersembahkan. Rupanya orang sangat inginnya berkenan kepada Tuhan. Ingin persembahannya, perbuatannya ini diterima oleh Tuhan. Tapi kita melihat tadi di sini ya, persembahan Habel memang diterima. Tapi persembahan Kain tidak diterima.
Dan itulah yang membuat Kain menjadi muram. Muram rupanya kalau Tuhan tidak berkenan. Dan juga bukan hanya muram, panas hatinya. Marah dia. Iya, siapa mau dimarahinya? Kita melihat marah dia. Kepada adiknya dia marah. Memang salah adiknya kalau persembahannya diterima, persembahan adiknya diterima dan persembahannya tidak diterima. Kan bukan salah adiknya. Tuhanlah yang berkenan atas persembahan Kain dan Tuhan tidak berkenan atas persembahannya. Tapi sayang ya, tidak muncul di dalam dirinya, why, mengapa Tuhan, apa yang kulakukan tidak berkenan kepadamu, dan apa yang dilakukan oleh adikku berkenan kepadamu. Saya mengingat di masa muda ya, saya dulu masih pendeta muda, ya pergi memberitakan Injil gitulah, pergi ke pos GKMI yang lain gitu ya. Saya pergi ke sana cerita firman Tuhan. Saya masih ingat seorang bapak yang sangat teliti dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu telur bebek saja pun dihitung. Telur yang ke-10 milik Tuhan. Gitu ya. Seperti itulah dia hidup. Dan dia punya kelapa sawit yang cukup lebar. Yang juga dikumpulkannya persepuluhannya kepada Tuhan. Suatu hari saya khotbah di sana dan dia memasukkan persembahan ini ke dalam amplop, tapi memberikannya kepada saya, menyalamkannya ketika saya pulang. Saudara, saya menolak persembahan itu. Saya bilang bawalah persembahan ini pulang. Lalu dia bilang kenapa? Karena Bapak lebih berharga dari persembahan itu. Kalau Bapak belum benar di hadapan Tuhan, saya merasa tidak cocok menerima itu. Saya berpikir dengan berbuat seperti itu dia akan marah kepada saya. Dia akan merasa kesal. Dia pasti tidak akan datang lagi nanti kalau saya datang lagi ke kota itu gitu. Iya, tapi di luar perdugaan saya karena saya bertelepon dengan anaknya. Anaknya bilang, papa saya bilang itu baru hamba Tuhan. Selama ini saya memberikan persembahan kepada banyak orang, tapi persembahan itu selalu diterima. Baru dia yang mengatakan, Bapak, persembahanmu tidak bisa saya terima karena engkau belum hidup dalam hidup keselamatan. Iya, jadi dia bilang, ibu itu benar, saya memang belum diselamatkan. Ya, dan dia bukannya tidak tahu dosanya. Dia dulu orang di pasar ya, iya pergi dari satu kota ke kota yang lain, di mana dia pergi di situ dia menanam benih. Iya, jadi muncullah kemudian anak-anak yang haram seperti itu, yang kemudian diketahui gitu. Dan dia sadar itu dan dia bilang, aku tidak mungkin akan diselamatkan, aku tidak mungkin ke surga. Makanya ibu, aku rajin membawa anak-anak ini ke surga, ke gereja, supaya lewat gereja mereka diajari dan bisa diselamatkan. Tapi aku tidak akan ikut di dalamnya. Tidak bisa aku akan ikut di dalamnya karena aku tahu aku sangat kotor, aku sangat berdosa. Iya, pendek kita buat ceritanya ya. Iya, dia akhirnya tetap datang dan tetap mendengar firman Tuhan. Entah bagaimanalah cara bekerja Roh Kudus kita tidak tahu, tapi dia sampai kepada diyakinkan masih ada pengampunan, masih ada hati yang bisa dibersihkan, pikiran yang bisa dibaharui, masih ada hidup yang
bisa berubah, tidak seperti dulu. Akhirnya dia bertobat. Saya berpikir ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena umumnya ketika orang ditolak, orang itu meradang. Orang itu akan tersinggung. Dan orang itu biasanya ya tidak datang. Tapi ini dia datang. Ya, kita melihat tadi apa sih yang menyebabkan Kain itu tidak diterima dan Habel itu diterima. Sebentar kita melihat kepada 1 Yohanes pasal 3, kasih tanda Kejadian pasal 4 tadi. Kita melihat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ini ayat yang juga biasa kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 12. Saya bacakan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Iya. Jadi ini adalah masalah hidup ya. Bagaimana hidup Habel itu benar. Walaupun ibunya memberi nama dia Habel. Habel itu artinya sebenarnya adalah kosong. Kosong. Siapa sih orang tua membuat nama anak si kosong ya? Empty. Kosong. Apakah waktu itu dia merasa sangat kosong? Saya tidak tahu. Tapi Kain itu sebenarnya artinya adalah milik kepunyaan atau harta kekayaan. Iya, jadi yang satu dibuat namanya harta ya, sesuatu yang berharga. Tapi yang satu namanya dibuat si kosong. Tapi si kosong ini justru dia yang memiliki berkat khusus. Karena dia punya iman kepada Tuhan. Dan imannya kepada Tuhan menghasilkan hidupnya benar. Tetapi Kain yang namanya begitu besar ya, harta kekayaan ya, properti, kita melihat justru dia yang adalah harta, sebenarnya hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Dia dikatakan tadi berasal dari si jahat. Itu berarti kan iblis ya, si jahat masih menguasai hidupnya dan segala perbuatannya jahat. Kain adalah lambang orang rohani di dunia ini yang rohani karena membawa persembahan kan rohani. Tapi dari hidup yang tidak rohani, dari hidup yang jahat. Dia melakukan hal rohani dalam tanda kutip, tetapi dalam keadaan hati yang jahat. Iya. Apa ini terdengar biasa? Ada banyak orang masih melakukan ritual-ritual keagamaan. Masih ke gereja karena terpaksa, karena nanti kalau nggak ke gereja kita, nanti nggak dihitung lagi kita, besok kita mati, yang nguburkan pun nggak ada gitu kali ya. Iya, dia masih mempersembahkan, ibarat dia hidup pada zaman kita ini, dia ke gereja ini. Dia ke gereja ini masih kasih persembahan ini. Tapi hatinya, hidupnya jahat. Bukan karena Habel membawa korban hewan yang di dalamnya ada darah, walaupun banyak orang menafsirkan seperti itu, ya. Dan Kain membawa persembahan yang tidak ada darahnya, persembahan yang salah. Saya rasa bukan itu, karena saya membaca beberapa nats Alkitab yang berkata persembahkanlah persembahan selasih adas, ya. Dan
hasil-hasil bumi yang lain. Itu berarti kalau selasih dan adas kan kecil kali, itu bumbu itu. Iya, jadi kalau selasih dan adas pun disuruh Tuhan untuk dipersembahkan, dan Kain mempersembahkan hasil bumi, tentu bukan dia ditolak karena persembahan hasil bumi itu. Walaupun memang ada film juga yang buat dia mau persembahkan banyak, terakhir diambilnya sedikit katanya gitu ya. Artinya dia nggak memberikan semua gitu. Sementara Habel memberikan dengan lemak-lemaknya. Maksud saya bukan jenis persembahannya yang membuat dia ditolak, tapi karena hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan membuat persembahannya juga tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup Habel yang benar membuat apa yang dilakukannya kepada Tuhan itu juga berkenan kepada Tuhan. Jadi sangat menentukan, bukan apa yang kita buat, ya, bukan apa yang kita buat yang menentukan. Karena kalau yang dibuat kan ini penampilan luar. Tapi Allah kembali di sini kita melihat dari awal adalah Allah yang melihat apakah hidup orang ini benar atau tidak benar. Tidak ada gunanya perbuatan kepada Tuhan yang lahir dari hati yang kotor, hati yang jahat. Ya, karena itu apa yang harus dilakukan? Ya, bersihkanlah hati dari hati yang jahat. Bersihkanlah hidup dari hidup yang kotor. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang dengan memberi persembahan merasa lebih dekat dengan Tuhan, atau dengan melayani menjadi aktivis di gereja, dalam pelayanan baik di dalam gereja baik di luar gereja, itu membuat dia merasa dekat dengan Tuhan. Yang membuat kita dekat dengan Tuhan hanyalah darah Yesus yang mengalir di kayu salib. Perbuatan kepada Tuhan seharusnya ucapan syukur dari hati yang dibersihkan. Ucapan syukur dari hati yang dikuduskan. Ketaatan adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Ketaatan bukan sebuah keterpaksaan. Ketika orang menolong kita, kalau kita masuk ke parit di jalan sana dan kita ditarik keluar sudah luka-luka, diobati, ya kita berterima kasih. Itu bukan keterpaksaan. Itu sesuatu yang kita lahir dari hati. Kenapa? Karena orang itu sudah menolong kita. Ya, Kristus mati di kayu salib supaya kita taat, bukan karena terpaksa taat, bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena rasa terima kasih yang besar atas apa yang telah diperbuat oleh Tuhan. Jadi kembali lagi hati nomor satu ya. Hati. Ada dua kutub yang asing. Kutub yang asing pertama adalah orang berbuat tapi hatinya tidak benar. Kutub kedua yang aneh juga, katanya hatinya benar tapi dia tidak pernah berbuat apa-apa. Ini aneh, ini dua-duanya. Karena yang benar adalah kalau hatinya benar, dia pasti menghasilkan tindakan yang benar, berbuat sesuatu. Iya, itu kalau hatinya benar. Jadi kalau ada orang bilang kan gitu ya, oh aku sudah diampuni, aku sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi semua apapun itu ya untuk dianya, gak adanya yang dilakukannya untuk Tuhan. Ya, tak ada pengorbanannya untuk Tuhan dari segi apapun, dari segi waktu, dari segi tenaga, ya, dari segi apa yang dikerjakan bagi Allah. Saya harap kita tidak di salah satu kutub ini ya. Iya, kita berbuat tapi hatinya nggak beres.
Atau hati kita bilang beres, bukti beres itu kita tidak buat apa-apa kepada Tuhan. Itu dua-duanya nggak benar. Jadi kita melihat tadi di sini Kain panas hatinya. Sama seperti ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih datang ke taman berbicara. Di manakah engkau? Bukan Tuhan tidak tahu, ya, tapi mereka bersembunyi. Dan Tuhan juga bertanya, ya, apakah engkau sudah memakan dari buah pohon yang kularang itu? Kesempatan demi kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk sadar akan kesalahannya, untuk mengakuinya kepada Tuhan. Ini juga Tuhan bicara kepada Kain. Mari kita lihat. Tuhan bicara kepada Kain. Firman Tuhan ayat 6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa sudah mengintip. Kata yang dipakai di sini adalah seperti kata yang dipakai untuk berahi itu, ya. Jadi itu kata yang kayak mana namanya? Sesuatu yang urgent gitu, yang mendesak untuk dilakukan. Dan dosa di sini seperti dipersonifikasi seperti orang, ya. Mengintip, ya kan? Dosa mengintip. Dosa kan bukan manusia. Tapi dipersonifikasi seperti manusia mendorong orang untuk akan melakukan kejahatan. Jadi kita melihat di sini bagaimana Kain sebenarnya diperingatkan. Kalau baiknya semua yang kau lakukan, kenapa mukamu muram, hatimu panas? Ini kan membuat dia sadar tidak baik di hati dan tidak baik di kelakuan. Tapi kita melihat ini tidak membuat Kain, ya, sadar. Pada ayat 8 dikatakan Kain kepada adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Peringatan itu masuk kiri keluar kanan. Tidak membuat Kain berhenti dan mundur. Ya, dosa itu sudah mendorong dia seperti itu, sehingga harus menghasilkan sebuah tindakan. Dan dia kemudian, ya, ini melakukan pembunuhan yang pertama di dunia. Seorang saudara menghilangkan nyawa saudaranya sendiri, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Orang jahat menghendaki nyawa orang benar. Inilah yang terjadi. Lalu apakah setelah itu Tuhan tidak berbicara? Ayat yang ke-9. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kembali lagi. Dari pembunuhan sekarang muncul kebohongan. Aku tidak tahu. Apa dia enggak tahu? Bukankah dia yang telah memukulnya? Akukah penjaga adikku? Loh, dia saudaranya loh. Kan wajar kalau dia memperhatikannya untuk mengasihinya. Tapi kita melihat semua itu tidak ada pada Kain. Kesempatan demi kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada Kain. Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Iya. Jadi rupanya Kain berteriak kepada Allah.
menjelang kematiannya, atau mungkin setelah dipukul itu dia tidak langsung mati, dia sempat berteriak kepada Allah. Apa kira-kira teriakan darah Habel ini ya? Kemungkinan teriakan darah Habel ini, dia berkata, Tuhan, lihatlah saudaraku membunuh aku. Barangkali seperti yang dalam kitab Mazmur, balaskanlah darahku. Berbeda dengan darah Yesus. Ketika Yesus di kayu salib, dia tidak berkata, balaskanlah darahku yang tertumpah ya Bapa. Tapi dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kita melihat Habel mati. Dia ya orang percaya yang mati pertama di dalam Tuhan. Sekalipun darahnya melapor kepada Allah kejahatan daripada saudaranya, tetapi dia bersama-sama dengan Tuhan. Habel sudah pulang. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Adakah penyesalan dalam hati Kain? Setelah semua peristiwa ini, adakah penyesalan pada Kain? Sepertinya tidak ada. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ketika Adam berdosa, Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Jadi bukan langsung Adamnya yang dikutuk, tetapi mata pencahariannya yang dikutuk. Tapi di sini bukan saja mata pencahariannya tanah, tetapi dia juga menjadi orang yang terkutuk. Ya, dia jauh dari Tuhan dan diusir lagi dari tanah yang telah mengangkat dirinya terhadap darah adiknya. Dan dia pergi ke daerah yang jauh, ke daerah Nod. Itu daerah yang di sana lebih sulit lagi, ya, karena jenis tanahnya yang berbeda. Jadi kita melihat di sini ya, pada ayat 12, engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil. Kalau pada Kejadian pasal 3 itu rumput duri dan semak duri yang tumbuh, tapi masih ada hasil, walaupun enggak balance. Tapi di sini sama sekali kita melihat di sini bahwa tidak akan ada lagi hasil yang sepenuhnya. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Tetap juga enggak ada hati yang merendahkan diri. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Betapa Kain hanya memikirkan, ya, nanti ada orang yang membunuh dia. Ya, dia tidak memikirkan yang lain. Betapa egoisnya, betapa selfishnya dia ya. Dia tidak memikirkan apa yang dilakukannya itu. Tidak ada penyesalan sama sekali. Yang ada adalah bagaimana nanti kalau orang membunuh aku. Kita tahu pada waktu itu umur manusia sangat tinggi, 800, 900 tahun. Dalam 800, 900 tahun umur manusia, berapa generasi anak beranak yang akan muncul. Mungkin Kain takut nanti cerita tentang bagaimana dia membunuh saudaranya itu sampai juga kepada orang-orang lain. Ya, dan orang-orang lain itu akan berniat untuk membunuh dia. Dia hanya memikirkan dirinya. Dia hanya memikirkan nyawanya.
ini orang yang kurang ajar ya. Dia hanya memikirkan dirinya saja. Dia hanya memikirkan nyawanya saja. Maka apa kata Tuhan? Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tuhan menjamin gak akan ada yang membunuh dia. Seperti apa tanda yang dibuat ini kita tidak tahu karena gak ada penjelasan tentang tanda ini di bagian lain Alkitab. Cuma yang kita tahu tanda ini membuat orang tidak akan membunuh dia. Tidak akan membunuh dia. Saya berpikir orang jahat kayak gini kok dibiarkan lama hidup ya? Ya, saya mengingat Nabi Yunus. Ya, mengapa dia tidak ingin Niniwe itu bertobat? Niniwe itu sangat jahat. Mereka memiliki peralatan perang yang canggih, roda yang disertai dengan pisau yang tajam, lengket di roda. Dan apapun yang digilasnya terpotong semua. Dan itulah musuh orang Israel pada waktu itu. Banyak orang Israel yang terbunuh mati oleh kereta perang. Orang Asyur ini, orang Niniwe ini. Dan mayat-mayat itu ya kemudian dicampur dengan tanah tertentu. Mungkin hari ini kita sebut namanya semen. Dan itu dijadikan menjadi tembok-tembok dan menjadi jalan raya. Wajar secara manusia. Yunus bilang, kalau nanti Injil diberitakan ke Niniwe, orang jahat itu, ya, kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Yunus bilang, aku tidak mau. Dia lari berlawanan arah dengan Niniwe. Dia pergi ke Tarsus melarikan diri karena dia tahu Allah itu adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang mengasihi, Allah yang benar-benar memberikan kemurahan untuk mengampuni orang berdosa. Tapi ketika dia melarikan diri, kita semua tahu kisahnya. Angin badai datang, semua isi kapal harus dilemparkan, meringankan kapal itu. Yunus tertidur, terpaksa dibangunkan. Baru mereka bilang, berdoalah kepada Allahmu supaya kita diselamatkan. Bagaimana dia berdoa kepada Allah kalau dia tahu dia lari dari Allah, dari Tuhan. Iya, dan dibuanglah undi dan Yunus kedapatan. Mereka bertanya, mengapa? Apa yang kau lakukan? Ya, dia dengan terus terang bercerita bahwa dia telah tidak menaati Tuhan dengan lari ke Tarsus. Dan mereka bilang, apa yang harus kami lakukan padamu? Lemparkan saja aku ke laut. Kira-kira ini positif atau enggak ini ya? Mungkin bagi Yunus lebih baik mati daripada memberitakan Injil ke Niniwe supaya orang Niniwe bertobat. Tapi atas penentuan Tuhan, ketika dia sudah megap-megap, ya, ikan itu menelan dia. Dan dari perut ikan itulah baru dia sadar akan kesalahannya. Bahwa kedalaman laut tidak bisa membuat dia mati juga. Karena Allah masih memiliki tugas bagi dia supaya dia bisa menyelesaikannya. Dan dari perut ikan itulah Yunus bertobat. Disitulah dia meminta pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan memberi dia kesempatan sekali lagi melemparkan dia ke darat. Bau amis tentunya seperti ikan keluar dari laut. Iya, dan Yunus, saya tidak tahu apa dia mandi dulu ya, kemungkinan mandi ya. Dan dia kemudian pergi ke Niniwe. Iya, khotbahnya pun gak enak. Niniwe akan ditunggang balikkan 40 hari lagi.
Khotbah apa itu ya? Khotbah hukuman. Ya, kalau kalian dibilang kayak gitu ya kan, 40 hari lagi kamu akan begini. Saya rasa lari jemaatnya ya. Tapi orang Niniwe mendengar khotbah itu malah bertobat pula semua, dari rajanya sampai anak buahnya semua. Lembunya pun ikut puasa, ikut gak makan, ikut dibuat untuk merendahkan diri. Dan Yunus marah lagi. Kan benar, engkau adalah Allah yang mengampuni. Dan dia tidak suka itu. Tidak suka itu sama sekali. Mengapa orang yang jahat seperti Kain umurnya dibuat panjang? Bukankah lebih baik umurnya pendek supaya jangan dia meneruskan kejahatan? Ya, karena kalau kita melihat keturunannya, saya membaca tentang keturunannya ini ya. Ya, kita melihat ayat yang ke-23 sebentar. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataan ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Lameh adalah keturunan Kain, menghasilkan keturunan yang bahkan lebih buruk lagi dari dia. Poligami dimulai dari keturunan Kain. Dan kita melihat tadi sedikit pertengkaran saja sudah membuat dia membunuh orang. Harga manusia bagi keturunan Kain murah, sangat murah. Ada seorang yang masih muda, mereka bertengkar, ya mungkin matanya bengkak atau entah apanya yang bengkak, dibunuh. Tak ada harga manusia bagi keturunan Kain. Itulah yang membuat saya bertanya-tanya, mengapa orang seperti ini dibiarkan lama hidup? Bukankah akan lebih baik jika dia cepat mati? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tiap orang berdosa langsung mati secara fisik, siapakah yang akan diselamatkan? Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan yang cukup panjang. Tuhan adalah Tuhan yang menantikan pertobatan. Dia bukan mencari orang benar. Dia mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Dengan segala peristiwa dalam hidup ini, dia bermaksud menuntun kita kepada pertobatan. Yang diharapkan Tuhan bukan hukuman atas Kain, tapi keselamatan. Dinantikan Tuhan pertobatannya, perubahan hidupnya. Tapi sayang, Kain hidup lama tapi tidak pernah sampai kepada pertobatan. Dia menghasilkan anak-anak yang jahat-jahat, keturunan yang jahat-jahat. Iya, tetapi Set, yaitu adik daripada Kain dan Habel yang lahir kemudian, ya, yang melahirkan anak bernama Enos, berseru kepada nama Tuhan dan menghasilkan keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan. Iya, dari keturunan Set dan Enos inilah nanti kita melihat munculnya Nuh, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Apakah bibit yang jahat ini nggak bisa diubah? Apakah mereka nggak bisa bertobat? Apakah mereka nggak bisa diselamatkan? Tuhan memberi umur panjang bagi orang jahat supaya bertobat, supaya kembali kepada Tuhan. Tapi sayang ya, Lamek tadi bangga dia, istriku Ada dan Zila. Turunnya kan malu punya istri 2, poligami.
tapi dia tidak punya rasa malu. Sama seperti orang yang hidup hari ini, banyak yang menyombongkan, justru menyombongkan apa? Kejahatan. Bangga rasanya dia jahat itu gitu. Ya, dan begitu juga kita melihat tadi di sini dalam hal kekerasan tadi bagaimana dia membunuh orang. Ya, dia bangga. Hebat aku katanya. Hebat rasanya dia karena pembunuhan yang dilakukannya. Di dalam dunia di mana kita hidup, kita akan menemukan juga orang seperti ini. Dia menipu tapi ketawa. Dia berdosa tapi ketawa. Ya, dia memuji-muji dirinya atas kejahatannya. Kita yang mana? Apakah kita juga orang yang bangga dengan kotornya kita? Bangga dengan dosanya kita? Bangga ketika kita menipu orang? Ya, bangga ketika kita melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Apanya nanti ujungnya ini? Di bumi saja, di tanah Nod, di dalam kekekalan dia tidak akan mendapat tempat di hadapan Allah. Tapi betapa panjang sabarnya Tuhan. Saya mengingat terus Golgota itu. Ampuni mereka. Yesus masih menginginkan kita mendapatkan pengampunan. Kita yang jahat, kita yang berdosa, tangan Tuhan yang dipaku. Orang-orang Israel yang menolak Tuhan dan Tuhan Yesus dibunuh. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya bagi mereka supaya beroleh keselamatan. Adakah kita tidak menyesal ketika kita bersalah? Adakah kita bangga dengan kejahatan? Kain dan keturunannya lah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diinginkan Tuhan tadi bukan kulit luar. Apa yang kita lakukan, persembahan yang kita beri, pelayanan yang kita lakukan. Mulai pertama yang Tuhan inginkan adalah hati dan hidup yang benar. Dari hati dan hidup yang benar, Tuhan mengharapkan perbuatan yang benar. Tindakan-tindakan yang benar. Kalau orangnya diterima oleh Tuhan, perbuatannya, apa yang dilakukannya kepada Tuhan akan diterima, akan dikenan oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Engkau ya Tuhan membukakan rahasia yang terdalam. Manusia kadang berpikir dengan apa yang dilakukannya, bahkan dengan persembahannya, mungkin dengan pelayanannya, dia merasa itu membuat Tuhan menerima dia. Tapi hari ini kami diingatkan kembali, hanya darah Yesus yang dapat menghubungkan kami dengan Allah, yang membuat Allah mau menerima kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang terus bekerja, memeriksa hati kami ini dan hidup kami ini. Apakah kami sudah dibenarkan? Apakah kami sudah diampuni dan diterima oleh Tuhan? Apakah hati kami sudah hati yang baru? Dan tindakan kami lahir dari hati yang telah diampuni dan dibaharui. Kalau ada di antara kami merasa dengan kegiatan kami, dengan apa yang kami lakukan, karena itu kami diterima, biarlah hari ini Roh Allah bekerja. Bahwa yang pertama dilihat oleh Allah adalah hati dan hidup. Tuhan, terangilah jikalau masih ada kami yang hatinya belum letak, belum Tuhan yang berkuasa menjadi raja di dalam, menjadi pemimpin. Supaya boleh kami datang kepada Tuhan untuk dibaharui, untuk dibersihkan, untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Engkaulah raja atas seluruh hidup kami.
Dan biarlah orang-orang yang telah dibaharui akan berbuat sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Allah, sebagai tanda rasa kasihnya kepada Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi dia dalam Kristus Yesus. Tuhan, kiranya Engkaulah yang meneruskan firman-Mu ini. Jauhlah kami dari hati yang mau berbuat untuk Tuhan dengan hati yang jahat seperti Kain. Jauhlah kami dari hati yang bangga terus hidup dalam dosa. Jauhlah kami dari hati yang memuji-muji diri karena segala kekotoran dosa dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja supaya kami melihat kekotoran itu, merasa sedih dan menyesalinya, memandang jijik dan sungguh mau meninggalkannya. Kami mohon kemurahan Tuhan, agar sungguh Tuhan kami melihat dosa itu sebagai dosa. Dan kami juga melihat uluran tangan Tuhan, karena baik kepada Adam dan Hawa Engkau memberi kesempatan, baik kepada Kain Engkau masih bercakap-cakap dan memberi kesempatan. Dan Engkau juga Allah memberikan kesempatan kepada kami semua supaya kami tidak mati di dalam dosa kami, dalam hati kami yang kotor dan jahat ya Tuhan. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong hati kami ini, supaya dalam kebebasan yang ada Roh Kudus tolong kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memilih untuk berseru kepada Tuhan, untuk dilepaskan, untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang meneruskan firman-Mu ini, supaya pulang pun kami nanti dari sini, Roh Kudus boleh memutarnya kembali, membuat kami mengingatnya, dan menolong kami untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu, supaya jangan ada yang kekurangan pengertian akan firman Tuhan, dan jangan ada yang kekurangan pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan, menetapkan hati, dan untuk boleh beriman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kami berkat-berkat jasmani yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan biarlah anak-anak kami juga, Tuhan, Engkau condongkan hatinya kepada Tuhan. Sehingga baik orang tua, baik anak, Tuhan lawatlah supaya sampai kepada keselamatan dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengembalikan segala pujian hormat kepadamu. Engkaulah Allah yang mengokohkan umat-Mu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji.